kabarnya? Masih semangat kan? Semangat, Kak! Ya, walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap impa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi bersama. Yuk, mari bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Nah. Adik-adik tahu lagunya? Oke, yang belum tahu sambil belajar ya.
sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik kita buka kaca-nya, kita buka dari kaca 10, Cakrawala dan Malaikat. Kita nyanyikan bait pertama 2 kali ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau baca Mazmur. Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 136 ayat 26. Karena cuma satu ayat, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke adik-adik, sekarang diambil lagi kacanya. Kita buka dari kaca nomor 19, Yang Maha Kasih, nyanyi bait yang ke-10 dan 12. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau ngapain? Ya berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik gak usah ikutin Kak Mauren ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan, amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu
Adik-adik, sekarang boleh diambil Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Perjanjian apa? Ya, Perjanjian Lama. Nah, kita buka dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur, kalau adik-adik buka di Alkitab, ini singkatannya MZM. Sudah? Udah ketemu kitab Mazmur? Nih, yang tulisannya seperti ini, Mazmur. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu kitab Mazmur, adik-adik buka lagi angka yang paling besar, angka 136 atau pasal 136. Sudah? Kalau sudah, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Sudah ketemu? Mazmur 136 ayat yang pertama sampai 26. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracuh, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Halo adik-adik, sebelumnya Kak Mauren mau nanya nih, siapa di sini yang masih ingat tentang cerita dari Alkitab mengenai seorang tokoh yang dapat membelah laut terbelah menjadi dua bagian? Coba siapa di sini yang masih ingat? Atau mungkin adik-adik udah lupa nih sama cerita itu? Oke, gak apa-apa. Hari ini Kak Mauren mau ingetin lagi ya. Nah, adik-adik yang masih ingat siapa nama tokoh Alkitabnya? Iya, Nabi
Musa. Nah, pada saat itu Nabi Musa bersama dengan bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, hari ini kita juga mau belajar dari bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, saat itu nih adik-adik, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Nah, di tengah kepanikan dan ketakutan bangsa Israel, Tuhan Allah hadir nih adik-adik melalui bentuk tiang awan. Melalui apa? Ya, bentuk tiang awan. Nah, Musa mau mengingatkan nih kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel gak usah takut karena Tuhan akan menolong dan membantu bangsa Israel untuk berperang melawan segala tantangan yang ada. Pada saat melakukan perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan nih adik-adik, perjalanan bangsa Israel harus terhenti karena di hadapan mereka ada laut yang sangat luas dan juga sangat dalam nih adik-adik. Wah, kira-kira mereka bisa melewatinya nggak ya? Ya, laut apa ya kak? Ya, laut Tiberau. Laut apa? Ya, laut Tiberau. Nah, akhirnya karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan menghadapkannya ke laut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, lautnya terbelah menjadi dua bagian. Akhirnya bangsa Israel bisa melewati laut Tiberau nih adik-adik. Tetapi ternyata tentara Mesir masih mengikuti bangsa Israel nih adik-adik. Nah, karena Tuhan baik sama bangsa Israel, Tuhan membuat roda yang ditunggangi oleh tentara Mesir, yaitu roda kudanya menjadi miring, sehingga perjalanan tentara Mesir menjadi sangat lambat nih adik-adik, tidak bisa menyusul bangsa Israel. Nah, saat bangsa Israel sampai di tepi laut Tiberau, Tuhan menyuruh Musa kembali nih adik-adik untuk mengangkat kembali tongkatnya dan menghadapkannya ke laut. Nah, yang terjadi apa adik-adik? Lautnya tertutup, yang tadinya terbelah menjadi dua menjadi satu kembali, sehingga tentara Mesir nggak bisa nih adik-adik untuk menyusul bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel bersuka cita karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka bisa melewati tentara Mesir dan juga melewati laut Tiberau. Nah, kalau adik-adik memperhatikan dan menyimak bacaan Alkitab kita tadi, ada satu kalimat yang diulang sepanjang ayat pertama sampai ayat ke-26. Coba dibaca lagi, kalimat apa ya? Ya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu maksudnya apa sih Kak Mauren? Iya, kalau adik-adik dengerin lagu nih, ada refrain. Nah, kalau refrain itu kan diulang berkali-kali. Nah, ini sama adik-adik. Karena kasih Tuhan itu ada buat kita di setiap waktu, di setiap keadaan, dan di setiap kondisi, bahkan di masa depan kita. Kita harus bersyukur nih karena Tuhan udah baik di dalam hidup kita. Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, sehingga Tuhan mau menolong kita di setiap keadaan. Nah, coba adik-adik ingat-ingat lagi 1 bulan yang lalu adik-adik melewati yang namanya apa? Ya, ujian. Nah, adik-adik bisa naik kelas, bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu karena penyertaan Tuhan. Terus adik-adik bisa lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, ke tingkat SMP. Nah, itu juga karena penyertaan Tuhan. Wah, baik ya adik-adik. Nah, yang kedua, karena Tuhan baik sama kita, Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Walaupun saat ini kita ada dalam kondisi yang namanya COVID-19. Harus selalu bersyukur, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, adik-adik juga harus menceritakan nih ke sesama kita, ke mama, papa, atau saudara, dan teman-teman adik-adik bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kuat, Allah yang hebat, dan akan melakukan, bahkan sedang melakukan karyanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, berterima kasih dan selalu mengucap syukur karena penyertaannya di dalam hidup kita, sehingga kita bisa sampai saat ini. Karena sukacita, kebahagiaan datangnya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan membuka Kidung Ceria nomor 38
silakan kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami lewat firman hari ini untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Semoga firman hari ini dapat kami lakukan dan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mewabah virus corona, Tuhan. Lindungilah kami dari segala macam penyakit termasuk virus corona, Tuhan, supaya kami bisa berkumpul bersama kami, Tuhan. Tuhan, berkatlah juga supaya negara kami supaya bisa semakin rukun, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai saat ini kami masih diberi kesehatan dan rahmat-Mu. Kami sudah boleh menyelesaikan 1 tahun pelajaran di kelas kami masing-masing, dan kami bersyukur kami boleh naik kelas untuk teman-teman yang mungkin ada yang belum naik kelas, berikan penghiburan dan kemampuan sehingga mereka bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Bapak, kami berdoa untuk kakak-kakak yang naik ke jenjang pendidikan SMP maupun SMA di masa COVID ini. Mereka yang masih belum mendapatkan sekolah atau dalam proses mendaftar ke sekolah negeri atau swasta, pimpin mereka Tuhan, supaya mereka mendapatkan sekolah yang terbaik dan sesuai dengan harapan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya. Yesus, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang sakit yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Berkati juga makanan dan obat-obatan yang mereka minum, supaya menjadi kesehatan dan kesembuhan untuk mereka. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau tetap memelihara kami sebagai gereja-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Beri kami kekuatan untuk bertahan dan mengandalkan Engkau saja dalam segala hal, sehingga kami boleh berkemenangan di dalamnya bersama-Mu. Kami berdoa untuk GPIB Markus, tempat kami berjemaat. Berikan Bapak Pendeta Job Makienggung hikmat-Mu sehingga dapat memimpin GPIB Markus dan jemaatnya dan semua bagian-bagian yang mendukung, khususnya di masa-masa COVID ini dan yang akan datang, serta rencana akan dibukanya kembali gedung Gereja Bahtera Kasih untuk beribadah. Jagai kami sehingga semua aman dan sehat dan dalam saat beribadah dan seterusnya.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menitipkan kami anak-anak-Mu ke orang tua kami. Kiranya Engkau mau memberi mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, kami tahu doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita buka kancingnya dari kaca 292. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, untuk menutupi impa kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin impa kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati ya Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih.